Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pelajaran yang kemarin tentang masdar dan isim masdar. Kali ini kita akan belajar tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Apa perbedaan antar keduanya? Untuk isim fa'il sendiri, pengertiannya adalah ismun yustaku minal fi'li lidilalati alal fi'li wa maqama bil fi'li. Jadi isim yustaku dia dibentuk minal fi'li dari sebuah fi'il. Jadi isim fa'il itu isim yang dibentuk dari fi'il untuk menunjukkan alal fi'li atas sebuah aktivitas. Jadi aktivitas wa maqama bil fi'li dan orang yang berdiri atau melakukan aktivitas tersebut. Jadi isim fa'il intinya adalah isim yang diambil dari fi'il, dia mustaq. Nanti kalau kalian belajar bedaannya jamid dengan mustaq, kalau mustaq itu bisa ditasrif, ada pentasrifannya. Jadi isim fa'il ini diambil dari fi'il, artinya adalah sebuah aktivitas. Contohnya nasoro, menolong. Isim fa'ilnya nasirun, orang yang menolong. Kan man, koma bil fi'li, orang yang melakukan aktivitas tersebut. Nasirun, orang yang menolong. Gitu. Untuk isim maf'ul, ismun yustaku minal fi'li, isim yang dibentuk dari fi'il untuk menunjukkan aktivitas. Sama, menunjukkan aktivitas. Tapi wamang koma wamang waqa'a alihil fi'il, seseorang yang aktivitas tersebut itu terletak padanya. Kalau isim fa'il nasirun, orang yang menolong, sedangkan isim maf'ul itu orang yang ditolong. Mansurun contohnya. Contoh ya, mansurun, orang yang ditolong. Jadi ada aktivitas menolong itu terletak padanya, maka ia itu ditolong. Intinya kalau ini me atau ber, kalau ini ter atau di itu. Tidak hanya untuk yang berakal orang, tapi bisa juga untuk benda. Nah, contohnya ya kayak kataba, katibun, orang yang menulis, maktubun, yang ditulis. Jadi kalau maktubun, yang ditulis, kan ada aktivitas menulis yang terletak padanya. Maktubun, dia ditulis. Selanjutnya, untuk cara pembuatannya, at-thariqah yusagu ismul fa'ili bitoriqah ini. Jadi isim fa'il itu juga dibentuk dengan dua cara. Cara yang pertama, at-thariqatul ula, kalau fi'il sulasi, maka al-mabni maklum, sulasi mabni lil maklum dapat diketahui. Nanti kalian tahu bedanya maklum dan majhul. Kalau maklum itu ada fa'ilnya, sedangkan majhul itu tidak ada fa'ilnya, nanti diganti dengan naibul fa'il. Ala wasni fa'ilun, dengan memakai wazan fa'ilun. Contohnya minal fi'li as-sahih, dari bina sahih. Kataba, maka isim fa'ilnya adalah katibun. Sedangkan isim maf'ul kalau diambil dari sulasi, maka seperti halnya mabni majhul. Mabni majhul ala wasni maf'ulun. Contohnya kutiba ditulis. Nah, mungkin masih ingat kalian. Kalau kataba kan maklum ya, kataba. Kalau ini kutiba, ini majhul kalau di fi'il ya. Fi'il yang majhul kalau masuk ke fi'il mandi, maka awalnya di dhammah ku, sedangkan sebelum akhir dibaca kasroh. Kalau masuk ke fi'il mudhari', maka awalnya di dhammah, sebelum akhir dibaca fathah. Yang awalnya yaktubu menjadi yuktabu. Itu kalau nanti pelajarannya maklum dan majhul. Untuk thariqah yang kedua ini, isim maf'ul, maka wazannya adalah maf'ulun. Kutiba, maka menjadi maktubun, maf'ulun. Kita lanjut di yang B. Untuk B, minal fi'li al-mu'tal, al-misal, mu'tal, masih ingat, mu'tal itu fi'il yang kemasukan huruf ilat. Mu'tal itu kemasukan huruf ilat. Al-misal berarti bina misal. Contohnya waqafa. Maka ini waqafa waqifun. Huruf ilatnya kan di wawu. Maka binanya misal. Untuk wazannya maka sama, tetap fa'ilun.
waqifun. Untuk isim maf'ul waqafa, maka wazannya adalah tetap sama, maf'ulun mauqufun. Kita lanjut di C, minal fi'li al-mu'tal ajwaf. Kalau bina ajwaf seperti apa? Ingkanat ainul fi'li alifan, kalau ain fi'ilnya berupa alif, fa inna hadhil alifa tuqallabu fi sighatil ismil fa'ili hamzatan. Kalau ain fi'ilnya berupa alif, maka alif tersebut diganti dengan hamzah. Contoh, qala. Di sini kan ain fi'ilnya alif, qala. Nah, ini ajwaf wawi sebenarnya, aslinya qawala. Cuma ya fi'il madinya setelah di'ilal menjadi qala. Gampangannya ini alif, ain fi'ilnya berupa alif, maka isim fa'ilnya alifnya diganti hamzah. Qala menjadi qailun, fa'ilun. Tetap wazannya fa'ilun, cuma bedanya diganti hamzah. Qailun, hama, haimun, soma, soimun. Untuk isim maf'ul bina mu'tal alif dan ya. Fa yuraddu harful illati ila aslihi ma'a hadfi wawil maf'uli. Jadi huruf ilatnya dia dikembalikan beserta membuang wawu di maf'ulnya, Fayakunu ismul maf'uli minal fi'li qala. Contohnya qala. Kan tadi saya bilang qala itu benar ain fi'ilnya alif. Cuma sebenarnya dia itu wawu, ajwaf wawi. Wawu diganti alif nantinya kalau kalian belajar ilal. Qala aslinya kan qala. Karena berat maka wawunya karena ada huruf ilat sebelumnya fathah, maka wawunya diganti alif, qala. Nah, semacam ini karena huruf ilatnya itu alif, maka dikembalikan ke huruf ilat yang asli, yaitu wawunya. Beserta membuang wawu. Maksudnya gini ya, ini kan qala, aslinya kan qala. Isim maf'ul, wazannya kan maf'ulun, maka menjadi makwulun, kan gitu. Maf'ulun, makwulun, benar. Makwulun. Nah, setelah menjadi makwulun, ma'a hadfi wawil maf'uli, maka wawu di maf'ul, ini kan wawu yang asli kan ini ya, wawunya ini. Berarti kan ada double wawu di sini. Ada double wawu. Wawu yang asli di kalimah dan wawu yang dari wazan maf'ulun. Maka wawu yang dari wazan maf'ulun itu dibuang. Otomatis menjadi makulun. Yang awalnya makulun menjadi makulun. Contoh sona masunun. Fahuwa inun wadaka masunun. Nah, makulun. Lanjutnya ba'a, aslinya kan baya'a. Nah, kalau mengikuti wazan maf'ulun, bacanya harusnya mabyu'un. Wawunya dibuang. Wawu ini, wawu wazan. Maka ini bacanya setelah di'ilal mabi'un. Jadi isim maf'ulnya adalah mabi'un. Mabi'un berarti barang yang dijual. Nah, kita lanjut yang D sekarang. Minal fi'li al-mu'tal an-nakis. Dari fi'il mu'tal yang nakis. Nakis berarti huruf ilatnya ada di lam fi'il. Caranya adalah ibdali harfil illati ya'an. Dengan cara mengganti huruf ilat ya menjadi ya. Contohnya da'a. Da'a kan nakis. Alif ini, alif. Huruf ilat atau huruf ilat di sini, maka isim fa'ilnya tinggal diganti ya saja. Da'a, fi'il madinya da'a, isim fa'ilnya menjadi ad-da'i. Roma ar-romi. Wa idza ata ismul fa'ili al-mu'tal an-nakis ghairu mu'arraf tuhdhaf al-ya'u minhu li'annahu ismun mankus. Kalau ada isim fa'il yang mu'tal nakis, dia nakis tapi dia tidak diketahui, maka ya-nya dibuang.
li'annahu isim mankus. Maksudnya itu seperti ini ya. Ini kan ada lafadz ghairu mu'arraf. Jadi dia tidak diketahui, maksudnya tidak makrifat. Ini kan makrifat. Kalian perhatikan ini kan makrifat karena ada al di sini. Isim makrifat maksudnya. Ar-Romi juga isim makrifat. Kalau isim makrifat, maka ya-nya tetap dia dikasih ya. Sedangkan kalau dia tidak ada alnya, tidak makrifat, maka ya-nya dihilangkan. Yang awalnya ad-da'i menjadi da'in. Yang awalnya ar-romi menjadi romin karena nakiroh. Kalau kalian makrifatkan, ya-nya dikembalikan. Kalau nakiroh, maka ya-nya dihilangkan. Sedangkan isim maf'ulnya minal fi'li al-mu'tal an-nakis, huruf ilatnya kembali ke asal dengan mengganti huruf mudhora'ah mim yang dibaca fathah. Tasdidu harfil ilati. Langsung saja. Ini karena sudah terlalu lama waktunya. Contohnya ya, du'iya. Du'iya. Maka cara membuat isim maf'ulnya, kalian buat fi'il mudhari'nya. Contohnya ya, ini kan yad'u. Yad'u yarmi. Kalian lihat di fi'il mudhari'nya ya, fi'il mudhari'nya yad'u. Untuk membuat isim maf'ulnya caranya sangat mudah. Pertama-tama kalian ganti huruf ilat, huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ahnya kan ya. Huruf mudhari'ahnya kalian ganti menjadi mim. Menjadi mim. Sudah jadi mim. Setelah itu memnya di fathah, maftuhah. Memnya di fathah yang awalnya yad'u menjadi mad'u. Mad'u. Kan gitu. Mad'u. Wa tasdidu harfil ilati. Lalu huruf ilatnya ditasdid. Huruf ilatnya mana? Ini wawu. Kalau mad'u berarti wawu. Kalau yarmi berarti marwi ini. Nah, huruf ilatnya ditasdid. Maka isim maf'ulnya adalah mad'uun. Yang awalnya fi'il mudhari'nya yad'u menjadi mad'uun. Ditasdid aja. Yarmi marmiyun. Nah, itu caranya seperti itu. Coba kita lihat ya, contoh-contoh di amsilatut tasrifiyah. Ini cara yang pertama. Kita lihat. Contohnya. Contoh yang bentar. Contoh yang tadi yang B semisal. Misal, tidak misal. Yang C saja, yang C. Mungkin agak susah yang C. Kalau ain fi'ilnya alif, apakah benar kalau ain fi'ilnya alif maka diganti hamzah? Contohnya ain fi'ilnya alif, kita lihat di sini. Sona ketemu. Sona. Ain fi'ilnya alif, maka isim maf'ulnya adalah isim fa'ilnya adalah so'inun. Diganti hamzah, benar. Wadhalika masunun. Ini diganti wawu. Terus tadi cara yang ketiga, kalian masih ingat untuk nakis? Kita cari coba nakis. Nakis, ini ketemu goza. Goza, nakis, goza. Maka isim fa'ilnya gozin. Nah, coba kalian amati tadi. Yang pertama, kan tadi ada lafadz roma dan romin. Ini loh. Nah, ini kalau dia tidak ada alnya, tidak makrifat, maka ini da'in romin, dia menjadi tanwin, yaknya dihilangkan. Sedangkan kalau alif lamnya kalian masukkan, alnya kalian masukkan, maka huruf ilatnya dikembalikan. Ibdalu harfil ilat ya'an menjadi ya, dikasih ya.
Coba kita lihat goza ya, goza apakah benar? Goza. Kalian amati di sini ada lafadz goza. Nah, ternyata benar isim fa'ilnya adalah gozin. Gozin. Sedangkan isim maf'ulnya adalah makzuhun. Yang terakhir kita terangkan tadi. Kita tirukan fi'il mudhari'nya yakzu, ya-nya diganti mim, ma, terus huruf ilatnya ditambahi tasdid makzuhun. Makanya ini kadang ada yang bertanya-tanya, Ustadz, kenapa kok gozin? Kok aneh no? Seolah-olah kalau mungkin kalian bingung kan ini agak aneh. Ini kan gozin ya, kan gozin. Sedangkan di sini kan fa'ilun. Kayak kok aneh. Kok ini kok malah dibaca jer? Seolah-olah kok dibaca jer. Dibaca kasroh dan ada tanwinnya. Sedangkan yang atas-atas yang lain ini kan, nah, kalian amati nggak domah-domah semua, domah-domah semua. Kenapa? Nah, alasannya ya tadi karena dia tidak makrifat. Ini nakiroh. Otomatis eh, dia huruf elatnya ya itu dibuang. Awalnya kan gozi, al-gozi. Kalau tambah al, karena dia bukan makrifat, maka huruf elatnya dibuang. Karena dibuang, dia menandakan kalau ada pembuangan ya, makalah di kasroh lah dia, gozin, bacanya gozin bukan gozun. Nah itu makanya kita saya memang ulangi lagi pelajaran ini dari awal biar kita tahu kenapa kok penulis kitab ini Amsal Tasrifiyah kok sangat detail, biar kita tahu cara pembentukan kalimat juga. Jadi tidak hanya kita menghafal tapi kita juga akan tahu kenapa kok seperti ini gitu. Ini benar fa'ilun tapi kok ini bisa bermacam-macam dan bagaimana aturannya. Untuk selanjutnya karena ini begitu lama nanti saya akan buat part 1 dan part 2 ya. Ini untuk part 1 untuk apa perbedaan antara isim fa'il dan isim maf'ul. Setelah nanti pembahasan itu kita akan membahas apakah perbedaan antara isim fa'il dan sifat musyabihah. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Masih ada perbedaan yang lain, kita akan bahas di minggu berikutnya. Terima kasih.